Halo, selamat siang. Balik lagi di Dewa Talk sama aku Lintang di High Quality Trusted and Free Webinar in Indonesia with Trusted Expert yang dipersembahkan oleh Dewa Web, partner kamu untuk sukses online. Jadi untuk hari ini kita akan membahas mengenai how to deploy and implement Docker. Nah, untuk ini kita menghadirkan kembali Pak Darwin, CTO dan CEO dari Predaton.co.id dan juga salah satu dosen dari Universitas Microskill. Nah, mungkin Pak Darwin udah boleh nih nyalain kamera dan sapa-sapa teman-teman yang udah hadir pada siang ini, Pak Darwin. Saya share screen dulu, akan menjelaskan mengenai konsep ya. Jadi how to deploy and implement Docker. Yang pertama-tama kita harus pahami dulu namanya virtualisasi. Jadi dalam komputer biasa, ini kan misalnya saya pakai laptop nih, kemudian saya pengen belajar Linux, atau saya pengen belajar operating system yang lain, tanpa harus menguninstall Windows saya. Nah, itu gimana caranya? Yaitu saya bisa pakai virtualisasi. Sederhananya adalah komputer di dalam komputer. Dan di dalam komputer bisa lagi saya bangun komputer. Itu bisa berlapis-lapis dan bisa baik itu serial ataupun paralel. Akan tetapi, biasanya itu nggak terlalu ekstrim ya, paling satu virtualisasi atau dua virtualisasi aja. Sebenarnya manfaat dari virtualisasi itu untuk apa ya? Yang pertama adalah bisa untuk lakukan pembelajaran OS tertentu, atau bisa jadi saya ingin lakukan eksperimen, mau tes security, ataupun mau membangun jaringan, aplikasi tertentu. Nah, saya mau ngetes nih. Nah, itu ya itu bisa menggunakan virtual machine. Yang pertama, kalau dari stack layernya itu adalah yang pertama hardware. Dari hardware, ini kan ada host OS. Inilah Windows ataupun Linux ya, operating system utama yang ada di dalam PC atau laptop. Kemudian ada satu software yaitu hypervisor, namanya hypervisor. Di software inilah yang nantinya bisa kita bangun virtual machine. Jadi di dalamnya ada dari virtual machine ini bisa ada OS, ini ada OS lagi. Ini bisa berapa OS sih? Ya tergantung kita maunya berapa banyak. Nah, seperti ini. Ini kalau di satu apa ya, secara stacking-nya. Nah, dalam prakteknya untuk hypervisor itu ada dua versi. Versi pertama adalah dari host hardware, ini hardware-nya, langsung ada software hypervisor-nya, di mana nanti di sini kita bisa bangun virtual machine pertama, virtual machine kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, tipikal seperti ini biasanya langsung layer server dedicated namanya, server fisik. Kalau misalnya saya tidak menggunakan server, gimana? Mau pakai laptop biasa, itu bisa. Ya, ini makanya dia berdiri di host OS-nya. Jadi ada OS, lalu kita bangun hypervisor-nya. Ini dia ada type 1, ada type 2. Kalau type 1 ini tentunya harganya lebih mahal. Kalau type 2 itu lebih kompetitif ya, seperti kita cukup punya laptop aja, kita udah bisa membangun virtualisasi. Mengapa saya harus menjelaskan virtualisasi terlebih dahulu? Nah, karena dalam hal awal mulanya kontainer itu nggak ada, yang ada adalah virtual. Jadi dari virtual itu kemudian berdasarkan kebutuhan developer ataupun ada complicatednya dalam hal membangun satu aplikasi, pas saya mau pindah server itu gimana caranya? Makanya dihadirkan yang namanya kontainer. Gambarannya seperti ini. Kalau di virtualisasi, kan ada OS nih, OS kemudian hypervisor, barulah kita bangun virtual machine. Jadi ini misalnya Windows, ini CentOS, ini Kali Linux misalnya. Kemudian di dalamnya barulah saya bangun satu masing-masing app, application, website misalnya, di mana nanti satu layer lagi yaitu database. Ini virtualisasi. Kalau di containerization, ini sama ya, masih sama di level layernya OS. Nah, di sini ada langsung container engine. Di container engine ini nggak harus install VM, virtual machine. OS itu nggak usah lagi. Langsung di atas container engine udah bisa kita pasang application. Nah, ini nampaknya lebih sederhana. Kenapa? Karena memang ini juga konsep virtualisasi. Hanya saja bedanya kita udah nggak butuh pusing mengenai settingan OS lagi. Dia udah masuk di dalam container engine-nya. Jadi nggak banyak terlalu konfigurasi lah. Karena kalau kita bermain di layer OS, bisa jadi saya mau setting, misalnya saya Apache, ataupun Lightspeed, ataupun Nginx. Nah, di sana kan harus saya setting lagi kan. Nah, tapi kalau memang kontainer, di layer kontainer langsung pasang app. Kedepannya saya mau pindah server, saya nggak usah pusing lagi settingannya. Dia tinggal, karena dia udah dibentuk menjadi satu image. Nah, dari image itu tinggal saya jalankan aja.
Ya, itu sih sederhananya. Jadi sekali lagi saya ulangi, dengan menggunakan konsep kontainer, mau dalam hal ini adalah Docker misalnya, maka ketika saya mau melakukan pindah server, settingan-settingan yang complicated di awal nggak usah saya setting lagi. Jadi cukup satu kali. Seperti itu. Sebelumnya ada 4 istilah yang harus dikuasai terlebih dahulu, dipahami, yaitu yang pertama namanya Docker Engine. Docker Engine kalau dari dalam kami ini, ya container engine ya. Kalau Docker Engine itu adalah perangkat lunak, yaitu software, di mana software inilah yang bertanggung jawab membantu kita melakukan containerization. Dia yang akan membungkus aplikasi kita. Nah, seperti ini. Inilah aplikasi yang akan dibungkus nantinya. Docker Engine. Berikutnya adalah Docker file. Untuk menggunakan Docker, nanti ada satu file simple aja, size-nya pun kecil, hanya bermain settingan, konfigurasi. Nah, di sini Docker file itu adalah file test, di mana isinya itu adalah command, perintah untuk keperluan build image. Dan biasanya hanya tulis satu kali aja. Kalaupun memang dibutuhkan ya, baru next lah kita buat lebih sempurna lagi. Tetapi biasanya Docker file itu jarang sih, sentuh sekali, habis itu udah. Jadi ini file text yang fokus kepada command, perintahnya. Dengan bantuan Docker file ini, barulah bisa dibangun yang namanya Docker image. Docker image adalah file hasil operasi build terhadap aplikasi yang akan didockerize. Ya, sederhananya dockerize itu dibungkus. Udah dibangun, dibungkus. Nah, next-nya adalah file ini sebagai dasar pembuatan dan eksekusi kontainer. Jadi ada satu image, barulah kita bangun kontainernya. Kita jalankan kontainernya. Docker container di sini artinya virtual container yang dimana berisi kebutuhan untuk menjalankan aplikasi. Jadi ini adalah ujung tombak untuk menjalankan aplikasi kita. Kalau dibuat secara gambar ya seperti ini. Ini kan untuk membuat ini semuanya, saya butuh software, namanya Docker Engine. Cara kerja dari Docker Engine adalah dia baca dulu Docker file. Docker file ini akan didockerize atau dia build menjadi Docker image. Dari Docker image ini image ya seperti bukan image gambar. Nah, kalau memang di OS kan ada file OS-nya ya atau virtual machine-nya. Nah, di sini inilah Docker image-nya yang nantinya bisa dijalankan. Cara jalankannya yaitu kita run menjadi Docker container. Seperti itu. Tetapi ada satu hal lagi, kalau aplikasi kita itu udah semakin kompleks nih, kalau bagi pemain startup awal itu bisa kita gunakan Docker biasa, jalankan, oke. Akan tetapi kalau memang kita udah kompleks, udah gede sistemnya, maka ketergantungan itu pasti terjadi. Yaitu misalnya container front end bergantung kepada atau dependency kepada authentication, ada dependensi lagi ke database, ada proses A, proses B. Nah, ini kan seakan-akan apa istilahnya? Loop ya. Nah, dari loop ini kan susah kita maintain. Makanya ada satu hal pendekatan lagi yang namanya orchestrator. Itu nanti juga akan saya demokan seperti gimana. Nah, dengan orchestrator kita akan butuh namanya Docker Compose seperti itu. Jadi simpel. Dengan tanpa adanya orkestra itu bisa nggak? Bisa, hanya saja sedikit lebih ribet ketika ada dependensi satu sama lain, ada ketergantungan. Tetapi dengan adanya Compose memudahkan kita maintain. Nanti dari lihat kita akan lebih feel. Saya sudah persiapkan source code. Jadi ada 2 studi kasus. Yang pertama adalah saya akan menggunakan Golang, Go language. Kemudian yang kedua, ini saya nggak membahas kepada bagaimana codingnya ya, tetapi bagaimana menggunakan Docker-nya. Jadi yang satu hal Golang, kemudian yang kedua adalah dari PHP, serta sinkron kepada MySQL-nya. Dalam hal ini adalah MariaDB. Nah, tetapi ini sudah saya persiapkan GitLab, sudah terbuka publik, nanti akan bisa diakses lah untuk rekan-rekan sekalian. Oke, let's practice. Dan engine yang saya gunakan ini adalah Dewa Cloud. Saya switch dulu, share screen saya. Oke, tes dulu. Ini semuanya terlihat ya tampilannya. Halo, tes. Iya, Pak Darwin kedengeran. Terlihat ya tampilannya di Dewa Cloud ya.
Lihat. Oke, ini adalah environment, lingkungan kerja dari Dewa Cloud. Ada link app.infra.dewacloud.com. Kalau misalnya tanpa menggunakan Dewa Cloud, nah ini berarti saya harus install lagi untuk apanya? Istilahnya Docker Engine atau softwarenya. Nah, kalau dengan Dewa Cloud ini udah ada marketplace, jadi simple sekali, tinggal saya cari Docker. Oh, ini udah ada. Di marketplace, saya masuk ke Dev and Admin Tools, Docker Engine. Oke, saya install aja. Ini dengan modal klik-klik udah selesai nih. Saya tulis display name webinar. Oke, saya install. Kalau misalnya tanpa ini berarti saya harus ada OS-nya dulu, kemudian saya harus lakukan instalasi. Mungkin sedikit lebih ribet sih. Oke, sembari menunggu. Ini adalah link GitLab tadi. Udah terbuka publik, jadi bisa diakses nantinya. Kemudian harus budayakan apa ya? Membaca ya. Karena di sini kalau bermain Docker saya tidak menyarankan hafal. Karena kalau hafal bisa stres jadinya. Jadi kita ikuti aja dokumentasi. Dan biasanya dokumentasi itu udah tersedia di Docker Hub. Jadi contohnya kalau saya mau install untuk Golang, ini udah ada. Docker Hub, nah Golang. Dan di sini dia udah ada panduannya, quick reference-nya gimana. Nah, step-stepnya itu nanti udah ada di sini, bisa kita baca. How to use this image. Tetapi ini kan nanti bisa dieksplor ya lebih lanjut. Saya nanti langsung praktekkan aja apa yang biasanya saya mainkan. Oke, kemudian butuh juga persiapkan di hub.docker.com ini, daftarkan dulu. Jadi butuh punya akun di sini supaya bisa kita lakukan build. Karena kalau Docker kita udah build jadi image, kita simpan di lokal. Nah, satu waktu ketika ada rekan kerja kita itu butuh image kita, atau saya lakukan migrasi, itu kan ribet ya, harus copy paste lagi. Ya, jadi mudahnya ya kita simpan di cloud aja. Hub Docker ini kurang lebih mirip dengan GitLab. Bedanya adalah kalau di GitLab, repository untuk simpan source code kita dan berkolaborasi. Jadi ada beberapa tim bisa kita kolaborasi di sini. Kalau Docker Hub ini adalah tempat kita build dan ship any application anywhere. Jadi dimanapun nanti ya tinggal dikonekkan aja tanpa butuh, saya harus copy paste lagi nih, copy paste ke dalam operating system, saya harus via Fajila itu nggak usah lagi. Jadi pastinya lebih cepat. Oke, ini tadi udah prepare environment, ini masih tahapan deploy. Oke, nah selesai ya. Ini cepat ya di sini. Oke, ini webinar. Nah, pada saat saya jalankan, ini udah tersedia engine node. Ini IP private, ini IP public. Jadi nanti saya akan akses dari sini ya. Saya main di IP public nantinya. Ini belum bisa diakses, karena kan belum saya mulai untuk engine-nya. Oke, ini saya masuk ke web SSH. Ini saya coba turunkan speed saya ya, jadi supaya lebih bisa dipahami. Pertama saya lihat dulu, oke, saya akan masuk ke fokus pad ini, root. Kemudian saya copy dulu, bentar ya. Clone git init, git remote, add origin. Nah, di GitLab nanti bisa di sini ada clone, copy HTTPS-nya, kemudian saya paste. Oke, setelahnya ini kan udah terhubung ya dengan GitLab. Next step, saya harus tarik source code yang ada di GitLab di lingkungan ini, di SSH saya. Saya bisa git fetch. Oke, selesai. Saya coba ls untuk lihat. Oh, ini belum ada. Dan branch-nya itu ada 2. Saya taruh di master. Untuk fokus ke master-nya, saya git checkout master. Oke, habis itu ls. Nah, udah ada. Jadi ini ada 2 project yang akan dipakai dalam webinar ini. Yang pertama Golang, kemudian PHP MariaDB.
Oke, saya clear dulu supaya lebih mudah dibaca. Pertama, saya akan masuk ke Golang, dalam folder Golang. Golang itu adalah Go language. Nah, ini kan tadi udah kita mainkan ya. Udah dari marketplace saya install Docker Engine. Ini namanya Docker Engine atau engine node-nya. Yang kedua, itu adalah Docker file. Nah, ini udah ada Docker file. Sebenarnya isi Docker file seperti gimana? Saya lihat vim Docker file. Isinya sederhana sekali. Yang pertama adalah saya akan menggunakan from Golang rpin. Ini gimana? Ya, ini adalah versi kecil dari Linux. Jadi lebih minimalis lah istilahnya. Kemudian saya run apk update, apk add git. Nah, di dalam Docker itu udah mirip dengan satu operating system. Jadi seperti ada path-nya. Working directory yang saya buat ini adalah /app. Terus kalau misalnya saya mau buat nama saya misalnya Darwin, bisa nggak? Ya bisa. Ini mirip sekali dengan operating system biasa. Kemudian next step adalah saya mulai copy semua isi yang ada ke dalam Docker. Lalu go mod tidy membuat dia lebih apa istilahnya lupa saya. Manfaat go mod tidy. Oke, jadi di sini dengan gunakan keyword ini nanti udah bisa dibaca. Kalau saya nggak salah ingat, memvalidasi dependency. Jadi supaya kalau memang nanti ada satu package yang berhubungan dengan dependensi yang lain, ada dependensinya itu bisa langsung ditarik. Kemudian lakukan build dan selesai. Jadi dengan entry point di binary-nya. Ini nggak usah dihafal, tinggal dipakai aja. Nah, kalau misalnya butuh lakukan optimasi atau butuh tambahan, ya tinggal gunakan referensi yang ada di hub.docker.com. Ya, ini tinggal dibaca sih, jadi dokumentasinya itu udah lengkap semuanya. Oke, saya balik ke contoh. Ini adalah isi Docker file. Saya coba keluar. Ya, ini isi Docker file. The next step adalah dari Docker file, saya harus buat menjadi Docker image. Saya tulis catatan aja, Docker file, kan ubah menjadi Docker image. Kemudian dari Docker image nanti akan di-run menjadi Docker container, seperti itu. Nah, sebelum masuk ke sana, nantinya untuk melihat apakah Docker image saya itu udah berhasil atau belum, Docker container saya udah running atau belum, ada komen namanya Docker images. Oke, ini kosong, berarti belum ada image-nya. Docker ps-a, inti untuk melihat sudah ada belum kontainer yang running, jalan. Ini juga belum ada. Nah, karena belum ada, kita harus lakukan build. Dia step ya, dari Docker file kalau udah ada, masuk ke Docker image. Dia nggak bisa langsung lompat. Oke. Docker image, cara buatnya gimana? Docker, build, titik, ini semuanya, minte, habis itu, bentar ya, Golang image. Saya namakan Golang image. Oke, dia ada 7 step, nanti kita bisa lihat prosesnya. Saya ulangi, ini dilakukan build semuanya, titik itu berarti all, type minte itu berarti secara apa ya? Apa istilahnya? Lebih interaktif, Golang. Apa arti interaktif? Jadi kita bisa lihat flow-nya. Oke, step 1, step 2, step 3, seperti itu. Kalau udah selesai, kita pastikan dulu, Docker image-nya udah berhasil belum? Atau Docker images. Udah keluar. Dengan nama, repositorinya adalah Golang image. Terus gimana? Kalau saya mau buat versi, kan ada kondisi tertentu kita harus lakukan versioning. Versioning ini tag adalah latest, dia langsung ambil yang terbaru. Terbaru dari apa? Ini kan ambil dari Golang punya kan, Alpine, yang versi minimalis dari Linux. Dia langsung ambil versi yang terbaru. Terus bagaimana kalau misalnya saya mau mengklasifikasikan? Saya kali ini Docker image-nya itu hanya image versi 1. Karena kedepannya pada saat ada yang baru, mau dibuat jadi versi 2, versi 3. Caranya Docker build sama titik, artinya semuanya, minte, interaktif, Golang image saya buat nama yang berbeda ya. Misalnya Golang image 1, versi 1. Jadi sederhana, tinggal titik 2 v1. Setelah jalan, bedanya apa ya? Docker images, nah ini dia. Berarti udah ada 2
image. Satu Golang image yang latest, satu lagi Golang image 1 dengan tag versi 1. Kalau udah selesai, kita close check di kontainer udah ada belum? Pasti belum ada. Kenapa? Karena hasil dari build ini kan harus di running dulu. Seperti yang tadi, tahapannya ini ya, Docker file menjadi Docker image, kita running sehingga bisa menjadi Docker container. Oke. Clear? Cara membuat dari Docker container ini adalah Docker run min itd, interaktif ya. Ini ada D itu berarti dia berjalan di belakang layar. Min e pod. Min e pod ini environment. Nah, kenapa ada pod? Itu nanti coba kita bongkar dulu source code-nya, karena itu ada kaitan ke sana. Misalnya saya buat pod 8083, min e, name, namanya, Darwin, min p, ini saya mau publish keluar podnya. Karena sistemnya itu adalah sistem pod. Pod itu kalau tidak dipublish, maka nggak bisa diakses dari sisi publik. Jadi dipublish dulu. Misalnya kalau saya publishnya 9023 dan akan di-connect ke port 8083, ini ya yang di depan, dan saya namakan. Nah, dalam menjalankan kontainer dibutuhkan nama. Sebenarnya itu nggak wajib, akan tetapi kalau ada nama, nantinya waktu mau lakukan dokumentasi atau troubleshooting itu lebih mudah. Jadi min name Golang container, habis itu nama image-nya apa? Golang image. Misalnya saya mau pakai yang latest. Oke, ini udah berhasil. Dari mana saya tahu ini ada Golang image? Karena di awal, ini di Docker images, saya mau pakai yang latest, Golang image, makanya di belakang ini. Terus, kalau saya mau melihat kontainer ini udah jalan atau belum, kembali ke komen yang tadi. Docker ps-a. Inilah dia. Golang container. Ini namanya. Portnya udah terbuka, 8083. Tapi ini akses ke dalam. Yang dipublish itu adalah 9023. Kita coba ya. Saya copy IP-nya. Kemudian, oh ini udah ada. Kalau saya tulis 8083, terbuka nggak? Nggak terbuka. Tapi kalau saya tulis 9023, terbuka. Welcome to Dewa Talks. Pada time, Darwin. Nah, ini dari mana ya? Kita coba bongkar sedikit dari source code-nya. Oke, source code-nya ini tim main.go. Ini source code Golang. Jadi di sini saya butuh pod ya. os.getEnvironment. Makanya saya harus masukkan pod yang tadi. Kemudian ada name. Perihal mandatory atau opsional itu kembali lagi kepada coding kita. Apakah mau dijadikan mandatory atau bersifat wajib atau opsional, bebas, ada atau tidak, nggak ada masalah. Jadi kita desainnya tergantung kebutuhan. Kenapa ada tulisan Welcome to Dewa Talks Rada Time Darwin? Nah, di sini, jika name saya itu tidak kosong, maka dia akan nyambung. Welcome, tadi kan tulisan welcome yang di atas ya, to Dewa Talks Rada Time plus Darwin. Nah, di sinilah nama saya. Tuh, dari mana ya? Coba kita lihat kembali komen tadi. Saya hapus dulu ya. Hapus. Seperti ini. Port 8083, name Darwin. Makanya namanya Darwin di sini. Oke, ini dasar dari Docker image, Docker. Jadi kita udah tahu bagaimana cara membuat Docker image, bagaimana cara menjalankan Docker container. Kalau ada satu waktu, saya mau menghapus nih kontainernya. Oke, sebelum hapus, kayaknya saya buat satu lagi. Tadi Docker ps-a. Ini udah ada satu. Saya jalankan buat yang kedua. Misalnya 9024 dengan port yang berbeda. 8084. Ini 84. Golang container test dengan image-nya adalah Golang image. Berhasil. Docker ps-a. Oke, ini udah ada port baru. Kita coba.
9024. Nih, sama ya. Kalau saya mau hapus, gimana caranya? Berarti docker container rm minf. Rm itu kan berarti remove. Minf saya force, paksa. Saya mau hapus Golang container test yang ini. Jadi kalau ketika saya udah hapus, maka port 9024 ketika saya buka itu udah nggak bisa dibuka. Oke, saya refresh. Nih, udah nggak bisa. Kalau 9023, ini tetap aman. Kita cross-check sekali lagi untuk lihat kontainer. Docker ps-a sisa Golang container. Nah, seperti itulah cara menghapus kontainer. Kalau saya mau menghapus image, bisa nggak? Itu bisa. Jadi, sama sih. Nanti Docker images, ini nggak ada kontainer. Nama kontainernya ada Golang, Golang image 1. Cara hapusnya berarti Docker image rm minf Golang image 1 kalau saya mau hapus. Oops. Ini kayaknya ada yang Docker image. Oh, bentar ya. Kayaknya kalau untuk hapus image ID ya. Docker image rm minf image ID-nya. Oh, ini karena ada 2, kalau saya hapus otomatis ini kena hapus juga. Tapi jadi nggak boleh saya hapus dulu karena masih saya mau didemokan lebih lanjut. Tapi butuh diketahui cara hapusnya docker image rm remove minf, berarti saya paksa remove, gunakan image ID ini. Tinggal di copy, selesai. Oke, ini tadi adalah mempraktekkan dengan menggunakan Golang. Berikutnya adalah kita akan masuk ke skenario yang kedua, yaitu bagaimana caranya saya membuat lakukan Dockerize atau containerization menggunakan php-myadmin, dalam hal ini adalah MariaDB, jadi bisa dihubungkan ke php-myadmin serta cara menggunakan Docker Compose. Tetapi alangkah lebih baik kayaknya saya demokan dulu yang cara biasa, baru ke Docker Compose, jadi lebih feel. Pertama, tentunya harus ada database-nya dulu. Berarti kalau butuh database, berarti harus ada antara MySQL atau MariaDB. Kalau mau buka dari hub Docker, mencari referensi, ini mudah, MariaDB. Oke, ini adalah MariaDB ya, official image. Tinggal ikuti aja. Oke. Ada beberapa yang sama, ada beberapa dari cara saya yang sedikit berbeda. Tapi kalau mau ikut ini juga sama sih, boleh aja. Oke, mulai dari Docker pull MariaDB. Kenapa pull? Ini mirip dengan Git. Jadi saya pull dulu. Oke. Lagi jalan. Artinya saya akan menggunakan database MariaDB. Oke, selesai. Saya cross-check. Docker image sudah ada belum? Nah, ini MariaDB dengan versi latest. Jadi saya nggak demokan lagi kalau saya mau main versi sendiri ya, tagging sendiri. Tapi saya langsung ambil yang latest. Next step adalah, saya keluar dulu, saya lihat. Dalam menggunakan database, karena dalam membangun satu aplikasi ataupun sistem, yang terpenting itu adalah datanya, database. Nah, dengan menggunakan database, tentunya mekanisme backup itu sangat penting dan harus dilakukan secara periodically. Nah, sehingga saya butuh satu folder untuk menyimpan database saya nantinya. Saya buat dulu satu folder ya, misalnya DB. Nah, dalam folder DB ini saya akan simpan ke volume. Oke, sip. Nah, setelah selesai, saya mulai menjalankan image. Kembali lagi, tadi ada Docker file, Docker image, Docker container.
Tapi karena kita udah lakukan pull itu kan berarti kita udah ada Docker Hub. Makanya saya nggak ada Docker file lagi. Ya, jadi otomatis udah ada Docker image. Next step adalah Docker container. Cara menjalankannya, Docker run min detect. Ini komennya nggak usah pusing dan jangan pernah dihafal karena di sini udah ada. Oke ya, di sini ya. Tinggal dipakai aja. Ikuti aja dokumentasi yang ada di hub.docker. Docker run min detect. Min name. Saya mau namakan name saya itu adalah container MariaDB. Ini nama bebas. Kenapa saya mau buat container di depan? Supaya memudahkan saya untuk melihat ulang. Lalu min env, kalau di contoh saya sebelumnya, kan saya tulis min e. Kalau mau versi lengkap ya min env. Env, environment yang diwajibkan ada untuk MariaDB, itu adalah MariaDB user. Misalnya saya namakan Darwin, kemudian MariaDB password, misalnya saya namakan Lada Time Dewa Crowd, dan yang terakhir environment-nya MariaDB root password, saya namakan secret Lada Time Dewa Crowd. Hubungkan kepada folder yang tadi dibuat, yaitu saya mengenai minv, kita tulis speknya db volume, hubungkan ke operating systemnya, maksudnya posisi dari MySQL-nya. Berarti file lib MySQL. Portnya berapa? 3306. Saya mau ganti portnya bisa nggak? Boleh, nggak masalah. Tapi untuk supaya tidak bingung, saya samakan aja ya. Port yang ada di internal dengan port yang dipublish keluar. Berarti 3306 MariaDB latest. Oke. Kita cross check. Dari sini oke, udah up 3306. Artinya database itu udah bisa dipakai. Untuk testing, misalnya saya mau masuk, nah untuk akses ke dalam lingkungan database, ada dua cara. Cara pertama, kita melalui komen. Jadi main di script perintahnya ya. Tetapi kalau dalam kondisi penat, pasti script itu sirna semuanya. Jadi alangkah lebih baik adalah ada GUI-nya, ada tampilannya. Nah, sebelum saya punya GUI, berarti untuk masuk ke dalam database-nya itu gimana caranya? Ya main komen. Docker execute min it secara interaktif, container MariaDB, ini nama name-nya. Oke, container MariaDB, kemudian MySQL, user-nya adalah root, min p. Root-nya adalah Darwin, Lada Time, salah ya. Tadi password-nya secret, Lada Time, Dewa Cloud. Nah, ini saya sudah masuk ke lingkungannya MariaDB. Coba saya lihat, udah ada belum ya database-nya? Oke, belum ada. Coba saya create database MyDB. Kemudian saya akan cross-check lagi, show database. Udah ada MyDB, use MyDB. Nah, database ini yang akan saya gunakan. Dan ini tinggal dilanjutkan aja, create table from apa gitu. Oke. Akan tetapi, ini kan versi menggunakan comment untuk masuk ke database. Gimana kalau saya mau menggunakan phpMyAdmin? Jadi kalau bagi developer pasti nggak asing lagi dengan phpMyAdmin. Docker pour phpMyAdmin. Kembali ke hub Docker Hub maksud saya. Jadi ketik aja phpMyAdmin. Nih udah ada. Jadi semua komen udah tersedia ya, tinggal dicoba aja. Ini udah selesai. Saya lihat Docker image
PHP MyAdmin, udah ada ya. Nih. Kembali lagi ke penjelasan tadi, Docker file, Docker image, Docker container. Karena Docker image ini udah ada, berarti next step adalah saya harus menjalankan Docker container. Tetapi Docker container ini akan saya hubungkan antara PHP MyAdmin dengan MariaDB. Nah, kalau tidak dihubungkan, untuk apa fungsi dari PHP MyAdmin-nya? Kan jadinya mubazir. Nah, cara menghubungkannya dan menjalankannya. Oke, Docker run min name, nama name-nya adalah container PHP MyAdmin, dihubungkan ke berarti link dengan kontainer MariaDB. Jadi kontainer yang tadi udah dibuat di database, di expose ke portnya berapa? Saya nggak mau pakai 80, tapi 80. Oke, ini port bawaan 80 dan PHP MyAdmin. Ini nama image-nya. Setelah dihubungkan antara MariaDB dengan PHP MyAdmin, kita lihat dps -a. Oke, udah running kontainer PHP MyAdmin. Dengan port yang di-expose adalah 80. Kita coba. Udah jalan ya. Kita coba root. Ini database yang tadi dibuat MyDB. Jadi tinggal di-create aja. Nah, ini tentunya lebih mudah kan, ada tampilan. Buat database, kemudian mau bermain query, ini lebih mudah dibandingkan kalau saya harus bermain melalui script. Nah, prosesnya ini kan lumayan panjang nih, dari awal sampai akhir. Sempat suatu waktu ini saya matikan, kemudian saya mau migrasi, ya memang nggak ada masalah. Docker image-nya kalau memang dari Mari udah kita tampung kembali, oke. Tetapi dependensinya itu kan jadi satu masalah lagi. Saya harus install mana dulu ya? PHP MyAdmin dulu atau MariaDB? Nah, kalau dalam contoh ini udah tidak jelas. Saya harus MariaDB dulu, baru bisa PHP MyAdmin. Kalau tidak, bagaimana cara menghubungkannya? Nah, itulah yang menjadi kesulitan. Oleh karenanya, ada yang namanya orchestrator atau Docker yang akan digunakan namanya Docker Compose. Jadi kita bermain script di dalam itu udah bisa. Oke, kayaknya saya harus hapus dulu supaya lebih mudah. Docker ps-a, saya akan hapus ini semuanya. Docker container rm -f, hapus berarti container php MyAdmin. Cek Docker ps-a. Oke, berikutnya Docker container rm -f container MariaDB. Kita cek lagi. Oke, sisa satu. Berikutnya Docker images. Kayaknya saya mulai hapus PHP MyAdmin ya. Docker image rm -f PHP MyAdmin. Nah, delete. Kita cross-check lagi. MariaDB, saya harus hapus. Docker image rm -f MariaDB. Tadi kayaknya ada saya bilang untuk hapus image ID ya. Ini sebenarnya repository ternyata bisa juga ya. Nah, ini yang seperti tadi saya bilang, saya pun nggak pernah hafal. Makanya dicoba baru tahu, oh, oke. Rupanya ternyata bukan hanya image ID, repository pun bisa. Docker image ini saya akan hapus repo-nya. Kemudian close check. Dah, selesai. Kita akan mulai masuk ke skenario bagaimana caranya menggunakan Docker Compose. Di Git, kan ada dua project ya, tadi yang Golang sama PHP MyAdmin. Nah, ini waktunya main di Docker Compose. Di dalam PHP MyAdmin, ada satu file yang namanya Docker Compose YAML. Ini kita buat sendiri. Nah, dengan adanya Docker Compose YAML ini, maka saya nggak usah masukkan scriptnya tadi step by step.
kita lihat sebenarnya isinya apa ya. Oke, saya perbesar. Service, ini versi kita bisa buat sendiri. Nah, service yang dibutuhkan itu adalah MariaDB dan PHP-MyAdmin. Di MariaDB, nama kontainernya. Oke, saya namakan kontainer MariaDB. Hostname-nya, berarti kan tadi saya pull dari MariaDB. Ya udah, berarti hostname itu MariaDB. Image-nya itu MariaDB. Port yang akan di-expose 3306. Internalnya ya 3306. Environment ya, tadi kan butuh masukan MariaDB, user, password, root password, kita langsung define. Jadi ini titik 2, kemudian dalam petik. Volumenya, posisinya mau simpan di mana nih? Berarti di posisi di DB volume. Network, saya gunakan default. Setelah MariaDB, berarti saya butuh next-nya adalah PHP-MyAdmin. Di PHP-MyAdmin, nama kontainer PHP-MyAdmin, image yang saya gunakan itu adalah PHP-MyAdmin, hostname-nya itu PMA, jadi supaya bisa dihubungkan. Nah, ini PMA itu apa? Nanti bisa menuju lagi kepada Docker Hub di sini. Ups, tadi mana ya? Nah, di sini bisa dibaca. PMA itu apa? Depends on. Nah, inilah yang penting. Artinya adalah PHP-MyAdmin itu baru bisa digunakan setelah adanya MariaDB ini. Nah, itulah enaknya kalau kita bermain di Docker Compose. Daripada nanti kalau saya udah terbalik, install PHP-MyAdmin dulu, maksudnya Docker pull PHP-MyAdmin dulu, baru MariaDB itu kan repot, jadinya 2 kali kerja. Nah, dengan adanya Compose, tinggal kita main di depends on. Portnya 8088 yang di-expose, dan environment-nya PMA host itu adalah MariaDB, seperti ini. Sudah, selesai. Nah, tinggal cara menjalankannya adalah Docker, Docker apa ya? Docker Compose up min d, jalan di belakang layar. Ini ada error. Oke, error ini terjadi karena saya melakukan copy paste. Copy paste dari Word ke sini. Nah, sementara kalau di apanya? Di layer OS itu terkadang ada karakter yang tidak terlihat, tetapi itulah yang membuat error. Ya udah, biar mudah saya hapus saja ya. rm docker compose. Yes. Lalu itu saya buat ulang. Docker compose YAML. Ini sebenarnya nggak jauh beda sih, hanya saja saya bukan copy paste dari Word. Saya copy dulu ke Notepad, baru tinggal paste kembali. Nah, perihal susunan, ini ada enter-enternya, nanti bisa diatur sendiri. Oke, kita lihat. Ini udah ada Docker Compose. Saya jalankan ulang. Nah, kalau menggunakan Docker Compose, script-nya udah berbeda. Docker Compose up min d. Oke, kita tinggal tunggu. Oke, ini tadi MariaDB udah. Nah, ini baru dia pull PHP-MyAdmin. Nampak ya dependensinya. Oke, kita testing. Docker images. Sudah ada PHP-MyAdmin dan MariaDB. Kemudian Docker ps-a. Saya mau lihat kontainer yang berjalan. Nah, ini udah ada. Kontainer PHP-MyAdmin dan kontainer MariaDB. Oke, saya mau testing ya, jalankan. Kita lihat. Ups, kok nggak jalan ya? Oh, portnya 8088. Root. Dewa. Bentar, kayaknya salah password.
Saya cross check, kenapa nggak jalan? Tadi kan Docker ps-a, kontainer dia udah jalan. DB di port 8088. Oke, IP pabrik 8088. Ini passwordnya. Untuk password saya bisa lihat aja kalau lupa di Docker Compose YAML. Secret kurang Radatem kurang Dewa Cloud. Secret kurang Radatem kurang Dewa Cloud. Coba urut. Secret Radatem kurang Dewa Cloud. Oke, ini nggak jalan, kayaknya ada masalah di pad ya. CD DB Oke, nggak apa-apa. Ini kayaknya tadi masalah password sih, ada yang nyangkut. Tapi prinsipnya adalah setelah saya dapatkan, maksudnya saya udah jalankan Docker Compose, habis itu tinggal saya cross check lagi di Docker ps-a, kontainernya udah running, tinggal dijalankan. Ini harusnya udah berhasil sih, tinggal masalah password aja. Kenapa bisa error? Karena tadi kan ada dua skenario. Skenario pertama, saya bermain secara biasa dulu, kemudian saya hapus, baru saya masukin. Kayaknya ada salah password atau apa gitu. Tapi pastinya ini udah clear kok, caranya memang seperti ini. Oke, the next step yang terakhir adalah, ini kan berarti database-nya udah jalan ya. Gimana caranya kalau saya punya program, udah ada website, saya mau masukin IP-nya. Nah, untuk connect antara application dengan database, tentunya butuh hostname, kemudian butuh port dan lain sebagainya. Ya sederhana. Di sini kan udah ada API pabrik. Ini ya 103, 167, 132, 214. Bisa main di sini. Kemudian dengan portnya mana? Yaitu 8088. Passwordnya apa? Ya bisa kita lihat di tadi file Docker Compose. Vim Docker Compose. Nah, passwordnya dari sini. Oke, tinggal masukkan MariaDB user dan root password atau password. Kalau root password ini kan dia secara akal ya, yang paling top. Kemudian kalau biasanya yang bermain dengan database yang kita pakai itu adalah MariaDB password. Seperti itu. Jadi begitulah demo saya mengenai ada dua contoh. Contoh pertama dari sisi saya menggunakan Golang. Kemudian contoh yang kedua adalah saya menghubungkan antara MariaDB dengan phpMyAdmin. Nah, dari sana barulah untuk memudahkan saya mengatasi masalah dependensi yang kalau buat kita bingung, digunakanlah Docker Compose. Oke, seperti itu pemaparan saya mengenai how to deploy and implement Docker. Saya kembalikan ke Bu Lintang. Thank you. Mungkin sebelum Pak Darwin leave juga atau mungkin balik ke kantor, mungkin boleh kasih closing nggak nih teman-teman untuk teman-teman yang sedang belajar Docker ya Pak? Mau belajar Docker itu memang alangkah lebih baik adalah kuasai dari sisi application-nya dulu, tahu tentang application, tahu tentang database untuk settingan. Nah, dengan demikian pada saat kita bermain di Docker itu bisa lebih optimal. Karena kalau kita langsung lompat, bisa nggak? Sebenarnya bisa, hanya saja nanti kalau ketika ada terjadi masalah, logiknya itu agak susah ditemukannya. Karena kalau cara saya adalah untuk solving Docker ketika terjadi masalah, yaitu belajar dari keyword-nya. Ini kok nggak jalan ya? Saya akan pikirkan ketika saya tidak menggunakan Docker, saya ketemu masalah kayak gini. Ada apa nih? Nah, dari sana baru keyword-nya itu saya cari di Google. Dan yang terpenting, jangan pernah menghafal skrip Docker. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget, kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com.
Setelah itu, kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk, jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman, Dewa Web.